Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Nama saya Haikal, Stambuk O2711973, Fakultas Peternakan dan Perikanan, Universitas Tadulako. Di sini saya akan membedah jenis ikan bandeng. Saya akan menjelaskan sistem pencernaan pada ikan tersebut. Bahan bahan ada cutter, pinset dengan gunting. Bahan satu ekor ikan bandeng. Adapun anatomi dari ikan tersebut adalah sirip bagian punggung atas yaitu sirip dorsal, sirip bagian dada yaitu sirip pektoral, sirip bagian perut yaitu sirip ventral, sirip bagian di sisi belakang tak jauh dari dubur ikan disebut sirip anal. Sirip terletak bagian ujung belakang disebut sirip caudal. Lanjut, saya akan membahas sistem pencernaan pada ikan. Saluran pencernaan ikan yang pertama ialah mulut. Mulut merupakan bagian depan dari saluran pencernaan yang berfungsi untuk mengambil makanan dan menelan tanpa adanya perubahan. Saluran pencernaan yang kedua ialah eksfogasi. Pencernaan ikan yang kedua ialah eksofagus atau kerongkongan, yaitu terletak antara paring dan lambung. Yang berfungsi untuk mengeluarkan makanan dari mulut ke. Lanjut, pencernaan ikan yang ketiga ialah usus atau stomach. Lambung merupakan tempat pengumpulan makanan sebelum dicerna dengan sebenarnya, yang memiliki fungsi menyimpan makanan dalam jumlah yang besar, lalu mengaduk makanan dengan sekresi serta pengosongan lambung dan memasukkan isinya ke dalam usus. Saluran usus pencernaan yang keempat ialah usus atau intestin. Usus merupakan tempat pencernaan utama dari makanan yang telah diolah di lambung. Usus merupakan segmen yang terpanjang dari saluran pencernaan pada ikan. Lanjut, saluran pencernaan yang kelima ialah rektum. Rektum merupakan segmen saluran pencernaan yang terujung. Rektum berfungsi dalam penyerapan air dan ion. Adanya penyerapan air ini dapat dilihat dari kondisi fase yang umumnya berbentuk kompak, berbeda dengan keadaannya ketika masih terdapat dalam usus bagian belakang. Saluran pencernaan ikan yang terakhir ialah anus. Anus merupakan tempat bermuaranya saluran pencernaan keluar dari dalam tubuh dan merupakan ujung dari saluran pencernaan. Setelah kita belajar tentang saluran pencernaan ikan, sekarang kita belajar tentang kelenjar pada ikan. Kelenjar pencernaan pada ikan terdiri atas lambung, hati, dan pankreas.
Organ tersebut mensekresi dan kemudian digunakan dalam proses pencernaan makanan. Kelenjar pencernaan makanan pada ikan yang pertama ialah hati. Atau hepat merupakan organ penting yang mensekresikan bahan-bahan untuk proses pencernaan. Organ ini berjumlah sepasang dan berwarna merah kecoklatan. Fungsi hati atau hepat ini pertama ialah menyimpan vitamin A dan D, lalu mengatur pembentukan urea, yaitu substansi sisa dari nitrogen. Yang ketiga, tempat menyimpan lemak dan glikogen serta sebagai penghancur sel darah merah dan kimia darah di sekitar hati terhadap kantong berbentuk kecil, bulat, oval atau memanjang. Dan berwarna hijau kebiruan. Organ ini disebut kantong empedu. Berfungsi menampung cairan empedu, yakni cairan bile yang mengalami kemakatan yang berasal dari hati. Ini ialah kantong empedu. Kelenjar pencernaan ikan yang kedua ialah pankreas. Memiliki dua tipe sel, yaitu sel eksokrin yang menghasilkan enzim pencernaan, sedangkan sel endokrin menghasilkan hormon pada ikan. Di sekitar usus dan organ pencernaan hasil utama pankreas bagian eksokrin adalah enzim pencernaan, yaitu enzim protealase, amilase, citonase, dan lipase. Kelenjar pencernaan ikan yang ketiga ialah lambung. Selain saluran pencernaan, ia juga merupakan kelenjar pencernaan. Pada lambung terdapat sel enteroendokrin yang menghasilkan hormon gastrointestinal, antara lain gastrin yang berperan dalam menstimulasi sekresi asam klorida, nucleus enzim pepsi, dan penggerakan lambung. Demikian saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan pada ikan. Sekian dan terima kasih.